Jadi kira-kira apa sih DeepL itu? DeepL merupakan website yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa ibu atau bahasa yang kita gunakan sejak lahir, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bahasa yang tidak kita kenali menjadi bahasa yang bisa kita pahami. Website ini memiliki 33 bahasa yang siap untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari DeepL. Yang pertama, keunggulan dari DeepL. Satu, akurasi terjemah. Jadi, DeepL memberikan hasil terjemah yang bisa dikatakan tidak kaku atau seperti bahasa sehari-hari, tapi juga terjemahannya itu bisa dijadikan sebagai bahasa formal atau bahasa buku. Terus yang kedua, bahasa yang tersedia. DeepL memberikan 33 macam bahasa dari berbagai negeri yang dapat kita translatekan. Terus untuk keunggulan yang ketiga adalah mudah penggunaan. DeepL dapat digunakan melalui aplikasi ataupun web, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam DeepL mudah sekali untuk digunakan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari DeepL. Kekurangan dari DeepL antara lain, satu, limit penggunaan. Ketika teman-teman tidak berlangganan atau berlangganan Pro DeepL, kalian akan mendapatkan limit sekitar 1.500 karakter dan atau 3.003 dokumen. Untuk yang selanjutnya kekurangannya adalah bahasa. Jadi ada beberapa bahasa yang masih belum input dalam kamus DeepL seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan masih banyak bahasa lainnya. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung aja bagaimana praktek penggunaan dari website DeepL Translator. Pertama kita masuk dulu ke websitenya yaitu DeepL, deepl.com ya. Kemudian klik yang paling atas. Nah, fungsinya DeepL kalian tahu belum? Nah, fungsinya DeepL itu eh, sesuai dengan ininya ya, translator. Jadi judul websitenya sesuai itu. Jadi dia itu menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa kita. Maksudnya tuh dari bahasa asing ke dalam bahasa. Nah, fiturnya apa aja? Nah, di bagian produk ini adalah keseluruhan fitur yang ada di DeepL. Ada satu, dua, tiga, empat, ada lima. Nah, tapi eh, kami akan menjelaskan tiga fungsi utama dari DeepL yang sering digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama, penerjemahan teks. Untuk saat ini eh, dia 33 bahasa. Kemudian penerjemahan berkas ini bisa menerjemahkan tiga bentuk file, yaitu PDF, Docs, dan PPT. Dan yang terakhir adalah DeepL Write, yaitu pengeditan yang dimana ini dibantu oleh teknologi AI. Nah, DeepL Write itu gunanya apa sih? Jadi DeepL Write itu dia eh, dia akan mengolah kata-kata yang bisa dibilang ada kesalahan. Nah, nanti dibenarkan. Contohnya nanti kita bahas ya. Pertama kita membahas penerjemahan teks. Nah, dalam penerjemahan teks, ketika kita menggunakan akun yang gratis, maaf, bukan akun yang gratis, maksudnya menggunakan versi DeepL yang gratis, itu em, penggunaannya itu terbatas. Nah, di sini dijelaskan, ketika kalian menggunakan fitur-fitur Pro di DeepL, kalian itu bebas dari, maksudnya ketika kalian menggunakan fitur Pro DeepL atau yang berbayar, itu kalian yang versi DeepL gratis itu bisa sepuasnya kalian pakai. Seperti itu. Contoh, kita akan menerjemahkan dari bahasa Inggris. Kita ingin menerjemahkan kata-kata yang kita tidak tahu. Misal, wah, tidak tahu.
nanti kita nanti kita mendapatkan terjemahan hal yang dari bahasa yang kita tidak tahu, kita pindahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kita akan mengetahui oh ini artinya apa, gitu seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur penerjemahan berkas. Nah, dia itu seperti yang saya bilang tadi, dia itu menerima 3 file. Selain 3 file itu dia tidak menerima penerjemahan selain dari file tersebut. Dia itu menerima PDF, Word atau Docs, dan PPT. Caranya bagaimana? Cara penggunaannya, pertama kalian pilih dari komputer, terus cari file yang ingin kalian terjemahkan. Misal ini, saya menggunakan contoh jurnal. Terus kalian klik di pojok kanan bawah ini, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, nah ketika penerjemahnya itu sudah selesai, maka akan ada pemberitahuan seperti ini, terjemahan sudah selesai, sudah diunduh. Jadi dia tuh secara otomatis akan terunduh dan filenya yang sudah diterjemahkan akan ada di menu unduh seperti ini di atas kanan ini kalau kalian menggunakan Google Chrome seperti ini. Dia itu secara otomatis diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang semula dia itu bahasa Inggris seperti ini. Dan yang terakhir adalah fitur DeepL Bright. Oke, jadi DeepL Bright itu terbatas hanya beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris Amerika, Britania, maksud dari Inggris Britania itu ya Inggris dari negara Inggris. Kemudian Italia, Jerman, Portugis Brazil, Prancis, dan Spanyol. Dan untuk menu bahasa Indonesia itu saat ini belum ada. Jadi kita menunggu update-nya lebih lanjut di versi berikutnya. Jadi penggunaannya itu bagaimana? Jadi dia DeepL Bright itu memperbaiki kata atau kalimat yang salah menjadi yang benar. Dan gaya bahasanya itu kita bisa pilih. Caranya bagaimana? Itu di sebelah kanan ini, bagian gaya, kita klik. Nah, gaya penulisannya itu bisa diganti sesuai keinginan kita. Misal, kalian pilih sederhana, bahasa bisnis, akademis, atau informal. Karena kita dalam perkuliahan, maka kita pilih dalam bahasa akademis. Terus, kita langsung terapkan aja. Oke, misal saya akan menggunakan bahasa yang dibilang tidak baku lah dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, seperti ini. Lihat, kata yang saya pakai ini tuh tidak baku dan bisa dibilang kalimatnya berantakan. Tapi di DeepL Bright, dia tuh langsung diubah ke kalimat yang gaya akademis dan dan dia itu sesuai lah dengan ejaan bahasa Inggrisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah 3 fitur utama dari DeepL Translator. Terima kasih.